Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi 16 Juni udah dibuka lagi nih fase kedua bursa transfer ya, transfer musim panas nanti ditutup sampai tanggal 1 September 2025. Ya, masih banyak kita menunggu apakah akan ada Here We Go kedua. Saat ini kan Bryan Mbeumo ya. Ya, semoga sih sebelum latihan preseason itu sebulan lagi. Sekitar tanggal belasan lah, kalau nggak salah tuh 2 minggu sudah tanggal 12 Juli, setelah tanggal Juli ya. Jadi sekitar 12 Juli lah, 12 Juli itu akan mulai pemusatan latihan kembali, yang nantinya di akhir Juli itu kita ada tur Amerika. Manchester United akan melakukan tur di Amerika, dan di pertengahan Agustus ya, 12 Agustus itu akan mulainya kompetisi Liga Inggris. Nah, kemarin kan gue udah bahas ya dengan berbagai macam berita yang terpusat pada Mbeumo lagi, Gyökeres lagi, sekarang tambah Ekitike lagi, terus juga Osimhen lagi. Ya, beritanya masih menggantung lah, masih banyak sekali info-info, rumor-rumor, drama-drama yang terus diembuskan oleh media-media mainstream. Ya maklum FIFA Club World Cup-nya sepi, ya larinya ke situ ya. Makanya itu kesalahannya FIFA, harusnya kalau mau dia rame undang Manchester United ya. Ya bukan Inter Miami lo undang. Ngapain lo undang Inter Miami? Undang Manchester United, pasti rame. Ya, tambahin bumbu berita. Lagi dalam pertandingan FIFA Club World Cup, Bruno Fernandes berantem sama Casemiro. Garnacho menolak main, berame tuh pasti ya, salah mereka. Oke, ini gue akan bahas dari satu hal yang berbeda. Biasa ya, United Identity kan selalu bahas sesuatu yang out of the box. Kemarin udah gue janjiin mengenai pembahasan Victor Osimhen. Bukan masalah rumor-rumornya lagi dia pengen berapa, tapi gue pengen coba bahas dari sisi lain. Kemarin kan gue udah bahas mengenai kondisi yang ditetapkan oleh Manchester United jika ingin merekrut Victor Osimhen, yaitu ya kalau pemain bener-bener mau ke Manchester United, yang seharusnya sih secara umum harusnya memang begitu ke seluruh pemain. Plus adalah mengenai bukan negosiasi dengan gaji yang realistis ya. Nih, cuman masih ada berapa juga sih keraguan, penolakan yang seakan-akan kayaknya berat gitu merekrut Victor Osimhen. Gua kan dari awal bilang gua lebih prefer Victor Osimhen ya dibanding Victor Gyökeres. Hasil survei pun United Identity, penonton United Identity tampaknya setuju sama gua, 85% waktu itu. Ada yang bilang gua begini, wah kalau Manchester United ambil Victor Osimhen, kita kasih gaji mahal, takutnya kalau kita jual lagi susah. Kenapa? Karena ini kejadian yang sekarang aja. Marcus Rashford kabarnya Barcelona hanya betul-betul cuman bisa pinjam ya, pasti masalah gaji, padahal Rashford udah minta turunin gaji loh. Jadon Sancho sampai sekarang pun belum ada klub yang berminat. Ya, beberapa pemain ya kayak contohnya Anthony, Real Betis juga maunya pinjam karena urusannya tetap adalah masalah gaji. Satu pertanyaan yang gue bilang ke lu, kalau kita udah beli Osimhen, emang kita ada rencana jual lagi langsung? Kan enggak. Kalau kita beli gini, Anthony, Sancho, Rashford itu memang adalah kesalahan manajemen, gue harus akui. Menggaji terlalu mahal dengan berharap mereka akan stay ya, karena di scouting sepertinya mereka cocok dengan Manchester United. Tapi ternyata ada satu sisi yang namanya attitude atau perilaku ya, yang itu gak bisa
nggak bisa dikondisikan gitu ya. Itu yang nggak bisa istilahnya apa ya, nggak bisa diatur lah, nggak bisa. Kalau keuangan gaji itu kan bisa diprogram, bisa dijaga gitu ya. Cuman kalau attitude kelakuan ini kan udah masalah habit ya, itu oleh manajemen kan nggak bisa. Nah itu yang membuat akhirnya lepas, susah dikontrol, ada kriminalitas. Nah cuman kalau lo beli Osimhen ya, lo ngegaji dia, emang lo ada rencana langsung dalam 2-3 tahun dijual? Selama ini sih gue lihat ya, dia tidak pernah punya perilaku buruk terhadap sesama timnya maupun sama pelatih. Yang dia kesel itu kan, gue bahas, dia kesel sama pimpinannya Napoli ya. Tapi kalau secara perilaku, entah dia mabuk-mabukan di luar, hangout, party, gue sih nggak pernah dengar ada ceritanya ya. Jadi kedisiplinannya tinggi lah nih orang. Kalaupun dia kita ambil, umur dia 26 tahun, kita kontrak dia selama 5 tahun plus 1 lah misalnya, anggaplah 5 tahun sampai umur 31. Berarti kan kalau kita udah beli dia, itu kita tuh udah punya planning akan pakai Osimhen sampai habis karirnya ya. Bukan habis karirnya, mungkin sampai habis masa prime-nya gitu loh ya. Umur 31 lah, ya umur 31 sih, Bruno aja umur 31 masih kayak begitu ya. Atau pada saat 5 tahun ya kita lepas, tapi dengan potensi bahwa selama 5 tahun kita pegang dia, dengan kemampuan dan atribut dan kualitas dia, kita bisa mencapai prestasi. Ada di sini lu yang punya big question atau pertanyaan, maksudnya akan keraguan kalau Osimhen ke Premier League akan flop? Ayo, ada nggak? Kalau Gyökeres banyak yang bilang, yang punya keraguan dia akan flop. Kenapa? Ya seperti yang gue bilang waktu itu, umur 23 sampai 25 aja dia masih di Coventry. Umur 26 27 dia di Liga Portugal, di luar 5 liga besar. Osimhen dia udah pernah di Liga Prancis, di Lille. Dia tuh jadi pemain terbaiknya Lille. Dia di Liga di Liga Prancis, di Liga Italia, di Napoli dia top scorer, bawa Napoli Scudetto. Terus dia juga mencetak gol terbanyak kan. Ya karena lain hal, dia tadi mau cari duit, akhirnya tertunda transfernya, dia ke Galatasaray, bawa Galatasaray jadi juara liga plus jadi top scorer. Jadi gue sih bisa yakin nih orang nggak flop di Premier League. Itu satu alasan pertama ya, yang menurut gua dia tidak akan flop di Premier League. Itu gue trust. Ya banyak kan pesepak bola Afrika yang striker ya cukup oke kok, cukup sangat bagus kok. Didier Drogba, ya Samuel Eto'o di Chelsea sih udah umur 30 tahun lebih ya, jangan lama kan dia. Didier Drogba, Amad Diallo, pemain-pemain yang bisa beradaptasi gitu dengan Premier League. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang keraguan bilang nanti kalau kita beli Victor Osimhen di akhir tahun, di awal tahun 2026 itu ada ajang Piala Afrika. Nanti kita akan kehilangan dia, plus lagi kehilangan Amad Diallo, plus lagi kehilangan Onana. Kalau Onana masih di sini musim depan, ya kan? Yakin banget lo Onana akan di sini musim depan. Kalau Onana nggak ada, ya berarti kan Amad Diallo, Osimhen, Mazraoui itu kan bakal ikut Piala Afrika. Kalau lo coba cari tahu, sebenarnya itu Piala Afrika itu baru akan dimulai tanggal 18 lagi 21 sampai 18 Januari, 21 Desember sampai 18 Januari. Jadi 21 Desember 2025 sampai 18 Januari 2025 kalau negara sampai final. Sebetulnya nggak hanya
Manchester United sih yang bakal kehilangan. Ya kayak Muhammad Salah, Mesir dia akan ikut. Terus Bisoma, Mali, termasuk juga Seko Kone tuh pemain Mali tuh Manchester United, itu akan ikut. Ya Amad Diallo ya udah pasti. Jadi itu sebenarnya semua tim akan merasakan. Dan kalau dilihat jadwalnya, Piala Afrika itu mulai tanggal 21 Desember sampai dengan 18 Januari 2026 ya. Itu kan berarti akan menyisakan sekitar, ya kalau 21 Desember kan satu ya. Terus kan biasanya kita Manchester United. Liga Inggris kan ada Boxing Day. Terus ada laga akhir tahun. Terus kemudian biasanya mereka di awal Januari itu ada Piala FA. Baru abis itu lanjut lagi Liga. Besar kemungkinan mereka sih cuman absen di 4 pertandingan Liga dan 1 pertandingan Piala FA. Jadi nggak lebih dari 10 pertandingan juga absennya kalau negaranya pun sampai final. Jadi itu menurut gua bukan permasalahan yang harus dirisaukan juga untuk melepas Osimhen ke Piala Afrika. Dia kan mewakili Nigeria kan. Jadi itu bukan halangan lah, ya, bukan halangan kedua lah untuk merekrut Victor Osimhen. Nah yang ketiga, ini agak sedikit complicated, cuman gue akan bahas secara sederhana aja ya. Ini permasalahan gaji. Ya, kemarin gue udah bahas gaji. Bahkan dia sendiri, Victor Osimhen sendiri sebenarnya gajinya secara total nggak paling tinggi di Liga Inggris. Jadi Victor Osimhen ini gajinya itu kan kemarin gue bilang ya sekitar 10,2 juta pound net. Dia terima bersih nih selama ini net ya. Jadi Napoli sama Galatasaray bagi 2 lah. Siapa? Nah, kalau dipinjam oleh Galatasaray kan Galatasaray lebih banyak ya. Kemarin kan gue bilang sekitar 192 ribu pound atau sekitar 200 ribu pound gitu. Nah, si Osimhen ini kabarnya minta menjadi gaji 12 juta pound net. Bersih nih dia terima. Nah, ini ada satu ketentuan bahwa di Inggris itu ya kalau 12 juta pound setahun itu kan sama sekitar 250 ribu pound lah per pekan. Ya sebenarnya ukurannya sih so-so aja sih. Lah Liverpool bisa gaji Florian Wirtz 425 ribu pound gitu per pekan. 250 ribu pound enggak, cuma beda 50 ribu sih sama Matheus Cunha, plus kita udah ngelepas Evans, Eriksen sama Lindelof. 250 ribu pound per pekan sih untuk seorang ukuran Osimhen yang udah jadi top scorer di 2 liga sih mungkin murah kali ya menurut gue ya gue saya murah. Tapi di Inggris itu memang pajaknya tinggi. Nah, pajaknya tinggi. Inggris itu pajaknya sekitar 45% untuk penghasilan pemain di atas 150 ribu ya kalau nggak salah. Ya. Jadi memang pajaknya tinggi. Ya. Pajaknya tinggi untuk Inggris ini. Nah, berarti sama ini kalau kayak si Bruno Fernandes, Casemiro yang selalu gue bilang tuh 350 ribu gajinya, 300 ribu itu sebenarnya gimana? Itu masih gross. Kalau di Capocalogy itu hitungannya gross, jadi masih kena lagi 45% untuk gaji seorang pemain sepak bola. Nah, emang ya, cukup sangat besar sih ya, bukan sangat besar lagi, cukup sangat besar. Nah,
Eh kalau gitu, kalau misalnya 12 juta kita tambahin 45%, itu sama dengan sekitar 17 juta pon per tahun. Atau kalau di seminggu kan ya sama dengan 360.000 pon per pekan. Itu gaji yang diminta oleh Osimhen. Ya, itu gaji yang diminta oleh Osimhen. Wah, gede banget dong. Ya memang, kalau itu ukurannya gede. Berarti dia bisa jadi menjadi gaji tertinggi. Tapi lu juga harus ingat, pertama, kita harus offload Sancho. Kita akan offload Sancho, jual Sancho. Yes, susah. Kita akan jual Rashford. Yes, susah. Kita akan jual Anthony. Yes, susah. Ya kan? Itu udah jadi apa ya, beban benalu sih kayaknya. Beban benalu yang harus kita singkirkan. Karena dengan Rashford 300.000, Sancho 350.000, Anthony mungkin sekitar 180.000, itu udah 800.000 pon per pekan sendiri. Mungkin kita itu sekitar 20, enggak ya, lebih, hampir 40 juta pon per tahun keluar tuh. Cuman gue baca juga di artikelnya si Atletik, jadi ada seorang ya tax advisor lah ya, dia bahas gitu mengenai pajak-pajak sama pajak pembelian pemain. Jadi kalau pembelian pemain tuh kena namanya VAT ya, pajak tambahan pembelian. Jadi kalau lu beli pemain 10 juta, lu harus bayarnya 12, pajak VAT itu 20%. Ya, jadi lu harus bayar pajak 2 juta. Jadi 12 juta lu harus bayar. Nah, pajaknya ke pemerintah, bukan ke si klub penjual, enggak. Nah, dia bilang bahwa ini kita nggak ngomongin agent fee ya, nggak ngomongin agent fee. Kalau agent fee lah udah beda lagi tuh. Itu kan nggak masuk ke kantongnya pemain. Cuman dia bilang gini, sebenarnya ada, bukan akal-akalan ya. Kalau akal-akalan mungkin itu istilah negara Konoha ya. Celah gitu loh. Ada celah yang bisa dimanfaatkan ya. Jadi ada celah yang bisa dimanfaatkan, yaitu melalui image right ya, melalui image right. Jadi hak image ya. Jadi hak image itu kayak gini ya, kayak jersey nama Osimhen gitu misalnya, dia dapat tuh misalnya $5, tapi dalam bentuk akumulatif nantinya ya, dikumpulin. Terus ada fans mungkin beli gelas gambar Osimhen, nah itu image right tuh. Terus dia main di iklan-iklan, contoh misalnya kayak Bruno Fernandes main iklan, kemarin iklan apa sih, Adidas ya, foto Adidas gitu, baju. Atau kayak kemarin si siapa, Onana pakai baju jaketnya Adidas gitu. Atau dengan iklannya yang Copilot, nah gitu misalnya, Copilot is the best. Nah itu image right tuh. Nah, banyak sekarang klub juga, bukan sekarang, banyak memang klub mengambil celah itu. Jadi struktur gajinya ditambahin melalui image right-nya ya. Jadi image right itu terkumpul berapa nih, gue tambahin, jadi hitungannya kayak gaji. Contoh misalnya, jadi kalau misalnya Osimhen tadi dia tuntutannya gaji 17 juta pon ya, 17 juta pon. Oke, gini aja deh Osimhen, gue bikin gaji lu 12 juta tetap, tapi 5 juta ponnya dalam bentuk duit image right lu. Nanti lu main iklan lah, buat Manchester United, buat Copilot, atau buat DHL, atau buat Adidas. Ini semua nih, jadi dalam bentuk akumulatif, setahun itu 5 juta gue kasih ke lu. Nah, struktur kayak gitu bisa ya, struktur kayak gitu bisa. Dan itu pajaknya jadi lebih rendah ya. Jadi si Osimhen cuma dipotong pajak dari yang
istilahnya dia tak terima 12 juta, dia akan dipotong pajak dari situ doang, ya. Tapi sisanya image right-nya gue tambahin nih, mungkin 5 juta, 6 juta, sehingga akhirnya jadinya 17 juta deh. Atau mungkin gini deh, atau mungkin gajinya nggak 12 juta. Oke, gue bayar gaji lo sebenarnya 15 juta pon per tahun. Jadi lo kena pajak-pajak, jadi lo terima 12 juta. Sisa 5 jutanya gue kasih dari image right, karena image right ini akumulatif dari seluruh pemain, terus dipajakin dengan pajak perusahaan, pajak corporate, ya. Ya kalau lo kan kalau ikut hitung pajak kan setahun kan, ya sama lah kayak lo lapor SPT kan, lo terima pajak lo penghasilan gaji lo setahun berapa baru dipajakin. Yang sisanya itu kan ada yang pajaknya perusahaan. Nah sama kayak gini, image right-nya itu dalam bentuk pajak perusahaan, jadi nggak kebebanin ke pemain, dan itu kena 19%, lebih rendah, jadi itu corporate tax. Nah celahnya tuh di situ. Nah, jadi kalau gue bilang ya berita-berita gaji tinggi, gaji tinggi, udahlah nggak usah, nggak gitu juga. Nih ada, gue membuka pemikiran lo juga nih bahwa celah-celah seperti itu ada. Dan Manchester United bisa, jadi jangan juga lo ketawain ya. Kayak Florian Wirtz juga gue yakin mungkin ada image right-nya ya di Liverpool ya. Oke? Jadi nggak ada sih sebenarnya halangan untuk membeli Osimhen gitu. Semua itu ada, bisa diatur lah gitu. Bisa diorganize lah. Oke? Jadi begitu, United Identity itu membahas yang seperti itu biar lo juga terbuka, jadi jangan asal sekedar mahal nggak jadi beli. Jelek pemain, TOL, jual. Pecat pelatih, udah selesai. Nggak kayak gitu. Di dalamnya tuh bumbu-bumbu dagingnya tuh banyak dan selalu dibahas di United Identity. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.